Shalom, selamat siang saudaraku, dan bagaimana kabarnya hari ini? Semoga temanku, saudaraku saat ini diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi kekuatan, pengharapan yang lebih lagi dalam menjalani kehidupan sampai hari ini. Dan kita bersyukur dalam setengah hari ini mungkin yang teman-teman sudah bekerja ataupun yang melakukan aktivitas, Tuhan sudah menjagai, Tuhan sudah melindungi. Tetapi mungkin terkadang tidak sesuai yang kita harapkan. Tidak semua orang mungkin mendapat sukacita, damai sejahtera, bisa mendapatkan kedukaan, bisa mendapatkan persoalan. Tapi percayalah, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan pengharapan yang lebih lagi, iman yang lebih lagi, supaya kita tetap teguh berjalan bersama Tuhan. Hari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena ini kerinduan kami Tuhan. Ini keinginan kami Tuhan, supaya kami tetap dekat dengan Engkau, tetap melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah rinduku kepadamu, seluruh jiwaku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari dengan segenap hati kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Katakan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami berikan hati kami hanya untukmu Yesus. Kau Allah yang selalu ada bagi kami. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan, dalam keadaan apapun kami. Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini keinginan kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan, memberikan hati kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus, bukan kepada orang lain, bukan kepada pribadi lain, bukan kepada kesukaan kami, bukan kepada harta kami, tapi biarlah kami berikan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah menentukan kami supaya kami serupa dengan gambar-Mu. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya, Shalom, dan kita bertemu lagi di dalam Misbah Keluarga Persekutuan pada siang hari ini. Dan saya berdoa supaya teman-teman saat ini, saudara-saudara saat ini diberi kesehatan, diberi kelimpahan, dan apapun yang dikerjakan berhasil. Amin, amin. Dan biarlah saat ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, apa yang saya sharingkan pada siang hari ini. Dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menyeimbangkan kedekatan kita dengan Tuhan ataupun pelayanan dan juga keluarga. Dan tentunya kita sebagai orang tua sebaiknya dan sepatutnya kita harus bisa mendidik anak kita dengan baik, dan pastinya kita lakukan yang terbaik untuk anak kita. Supaya apa? Yang pasti biar jikalau hal yang biasa ataupun hal yang mungkin yang memang harus dilakukan, supaya anak kita menjadi anak penurut, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang tidak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh maksudnya tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan ataupun oleh kita sendiri. Dan jika kita melakukan semuanya itu dengan suatu hal yang memang hal yang untuk membuat anak itu baik, ataupun anak-anak kita untuk supaya besok mendapatkan masa depannya yang baik, tentulah kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan bersama kita. Dan bagaimana sih menjadi orang tua supaya anak kita bisa terkontrol, anak kita bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan? Jikalau kita pikir bahwa anak itu adalah pemberian dari Tuhan, ya. Saat ini mungkin teman-teman saat ini yang mungkin belum mempunyai anak bisa belajar, dan saya pun masih belajar karena saya sebagai orang tua masih bisa atau masih tergolong orang tua yang benar-benar masih belajar, karena baru berapa tahun? 5 tahun saya menjadi orang tua sebagai bapak. Istri saya juga sebagai ibu, karena anak saya baru sekarang ini baru umur 5,5, dan masih banyak sekali yang harus saya pelajari untuk mendidik anak saya menjadi lebih baik lagi dalam kedepannya. Dan terkadang kita sebagai orang tua, kita tahu bahwa pelayanan, kita tahu bahwa Tuhan itu yang utama. Tetapi terkadang kita mengutamakan Tuhan, keluarga menjadi berantakan. Ataupun kebalikannya, kita mengutamakan keluarga, tetapi Tuhan diabaikan. Tidak bisa seperti itu. Katanya harus mengutamakan Tuhan. Tetapi dalam segi kekeluargaan, kita juga tidak boleh mengabaikan keluarga kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, semisal waktu kita banyak untuk pelayanan, waktu kita banyak untuk keluar kota, kemana dengan berkedok mungkin pelayanan, tetapi istri kita tidak terurus, tetapi anak kita tidak pernah dididik,
Itu tidak bisa seperti itu. Atau kita harus, atau katanya harus mengutamakan keluarga. Kita mengutamakan keluarga tapi tidak pelayanan. Itu juga tidak bisa. Ada teman saya yang berpikir atau dia mempunyai pikiran bahwa keluarga yang utama. Jadi setiap melakukan pelayanan, setiap atau apapun, mungkin ada jadwal untuk latihan atau apapun, ada aja alasannya saat dia telat ngurusi anak, ngurusi anak ataupun ngurusi keluarga, ini itu. Dia bilang, oh yang penting keluarga dulu. Tidak bisa seperti itu. Itu tidak bisa menjadi contoh bagi teman-teman pelayanan yang lain. Jikalau sudah melakukan janjian, sudah melakukan, contohnya mungkin jam segini latihan, ya harus ditepati. Bagaimana cara keluarga kita diberesin dulu, terus kemudian kita on time dalam jadwal latihan, dalam jadwal pelayanan, apapun itu. Begitu juga kita juga harus bisa mengurus rumah tangga kita dengan baik, dengan tidak mengutamakan, dengan tidak meninggalkan Tuhan kita, pelayanan kita. Maka dari itu harus ada keseimbangan. Mungkin kalau kita sudah yang namanya seimbang itu memang susah. Coba teman-teman mungkin pernah lihat kalau zaman dulu ada sirkus ya, nggak tahu zaman sekarang ada sirkus enggak. Jadi ada tangga kanan kiri yang tinggi, terus membentang tali atau kawat dari besi, terus jalan itu orang seimbang. Wah, Pak tegang melihat seperti itu. Itu susah, dan itu sangat susah untuk dijalani. Butuh latihan bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk melakukan atraksi tersebut. Jalan di tali atau di kawat besi yang cuman tidak terlalu besar, kecil banget. Begitu juga di dalam kehidupan kita harus terus belajar menyimbangkan keluarga kita dan juga pelayanan kita, Tuhan kita. Kita harus menyeimbangkan semuanya itu, dan kita memang harus belajar terus-menerus meminta hikmat kepada Tuhan, mana yang menjadi prioritas. Apabila keluarga kita sudah tertangani, biarlah kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bila pekerjaan Tuhan sudah selesai, kita bisa mengurus rumah tangga kita. Ada juga di gereja, di tempat pelayanan kita, mungkin ada yang namanya janji iman atau persembahan. Kita mempunyai janji iman yang untuk keperluan gereja, mungkin untuk membangun gereja, mungkin untuk menolong orang-orang yang nggak mampu, untuk janda-janda seperti itu. Tetapi jika kita memberikan janji iman dengan mengorbankan tabungan kita, dengan mungkin mengorbankan tabungan anak sekolah kita, itu tidak baik, malah itu akan menjadi suatu hal yang buruk. Kita tidak bisa menyekolahkan anak kita mungkin karena kita janji iman, terus anak kita bisa membenci kita. Ataupun tabungan kita berikan untuk gereja, untuk janji iman. Nanti mau makan apa? Istri kita bisa benci sama kita. Keluarga kita menjadi tidak suka sama kita karena mendahulukan Tuhan atau lebih mementingkan persembahan. Itu sebetulnya bagus kalau sudah keluarga disisihkan. Apapun yang menjadi kebutuhan keluarga sudah terpenuhi. Kita sebagai orang tua yang sudah berkeluarga, kita sebagai bapak, ibu, kita harus bisa memanage juga keuangan kita dengan baik. Kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik. Di firman Tuhan banyak sekali yang beberapa ayat atau beberapa firman yang berkata bahwa setiap anak harus menghormati orang tua. Di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan bahwa anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Di dalam Kolose 3 ayat 20 dikatakan juga taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita tahu banyak sekali firman Tuhan, perkataan Tuhan yang tertuju untuk anak kita supaya menghormati kita.
supaya anak kita panjang umur, supaya diberkati. Tetapi kita sebagai orang tua, kita harus juga bisa mendidik anak kita dengan baik. Kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan anak kita ke jalan yang benar. Untuk mengarahkan ke jalan yang benar, untuk mendidik anak kita takut akan Tuhan, bukan berarti untuk mengikuti 10 perintah Tuhan. Anak kita bisa jadi stres. Kamu harus mengikuti 10 perintah Tuhan atau hukum Taurat. Ya, itu emang harus, tapi memang itu harus berjalan dengan proses waktu. Bukan seketika itu juga dia bisa melakukan atau bisa menjalani hukum Taurat. Karena mungkin orang tua saja susah menjalaninya, apalagi anak-anak yang mungkin di umur SMP, di umur SMA lagi butuh kebebasan. Dalam arti kita harus bisa menjaga anak kita. Kita harus tahu mana yang harus kita tegur, mana harus yang kita biarkan. Terkadang sebagai orang tua kita terlalu banyak memberikan peraturan, terlalu banyak memberikan teguran, dalam arti kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, kamu tidak boleh ini. Anak semakin lama semakin benci sama kita karena mereka tidak boleh melakukan apapun. Di zaman Tuhan Yesus juga memberikan ruang untuk orang-orang di saat itu tidak suka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apakah langsung menghukum? Tidak seperti itu. Tuhan Yesus memberikan kelonggaran di dalam proses tersebut. Biarlah orang diberi kesempatan untuk bertobat, supaya saat Tuhan Yesus disalib, jadi tahu bahwa oh iya, Tuhan Yesus adalah penebusku. Tuhan Yesus adalah memang Allah yang diutus ke dalam dunia untuk menebus dosa kami, manusia. Dan di proses tersebut Tuhan tidak serta-merta langsung menghukum mereka. Ada memang beberapa orang Farisi yang langsung ditegur. Ada beberapa mungkin imam-imam kepala yang langsung berbeda pendapat dengan Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus tidak menghukum mereka, tetapi diberi kesempatan supaya mereka bertobat untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi setelah Tuhan Yesus disalib. Begitu jika kita bisa melihat figur Tuhan Yesus seperti apa. Sebagai orang tua, mungkin kita berbeda pendapat dengan anak kita. Anak berbeda pendapat dengan bapak, dengan ibu. Tapi itulah hal yang biasa bagi kita. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh saling membenci, tidak boleh terus saling melukai hati. Itu bisa dilakukan supaya ataupun dengan cara komunikasi yang baik supaya berbeda pendapat itu bisa disatukan dan menjadi kesatuan yang baik. Tetapi jikalau sudah melewati batas ataupun sudah ada unsur kejahatan, itulah yang harus kita tegur, itulah yang harus kita teriak kepada anak kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Anak saya yang umur 5 tahun, dia suka sekali yang namanya binatang, apalagi kucing, karena di dekat rumah saya cuma ada kucing sih. Jadi dia sayang, dia suka sama kucing, tapi ada saatnya dia kelewat batas. Jadi pernah sekali dia melempari kucing tetangga saya dengan batu, dan menurut saya itu juga tidak bagus karena itu bisa dibilang suatu hal kejahatan. Karena jikalau coba batu itu kena kucing itu, bisa aja mati kucing itu. Dan saya harus tegur, saya harus minta maaf kepada orang yang punya kucing itu, walaupun sebetulnya kucing itu tidak kena. Tapi saya mau belajar kepada anak saya bahwa itu hal yang tidak baik, itu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena jika kamu lakukan itu bisa membunuh kucing itu, kamu bisa melukai kucing itu. Itu adalah suatu hal yang kalau dibiarkan semakin lama bisa menjadi hal kejahatan. Maka dari itu kita sebagai orang tua, mana
harus tahu mana yang harus kita tegur dengan keras, mana harus yang kita biarkan dan kita beritahu dan kasih contoh seperti apa yang baik. Jangan apa-apa tidak boleh, jangan apa-apa tidak boleh. Saya dulu sewaktu muda, saya juga kalau dibilang oleh orang tua saya, oleh tante saya, bude saya, kalau hal yang mungkin menurut saya pada waktu itu tidak berdosa, ya saya lakukan. Apalagi ini tidak boleh, itu tidak boleh, apapun tidak boleh. Ya mungkin pada pemikiran orang tua saya pada waktu itu, tante saya atau bude saya, itu adalah supaya saya tidak terluka atau supaya saya tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam pengekangan tersebut bisa dikatakan kekang ya, mengekang ya, bisa dikatakan bahwa terus saya tidak bisa menjadi apa-apa. Maksudnya saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak melakukan itu, saya tidak bisa berenang. Sampai akhirnya setelah bekerja saya baru bisa berenang loh. Maka dari itu, dan setelah saya kuliah saya terbebas karena jauh dari orang tua, jauh dari tante, dari bude. Jadi saya pada waktu itu ya banyak sekali yang saya lakukan di waktu saya kuliah. Kapan-kapan saya mau share tentang apa yang saya lakukan kuliah, karena banyak sekali dosa yang saya lakukan. Tapi pada waktu itu saya tahu kebenaran firman Tuhan dan akhirnya kembali. Dan maka dari itu, kita sebagai orang tua, kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Kita tidak bisa mengawasi anak kita setiap detik. Maka dari itu, biarlah dengan komunikasi yang intens, biarlah dengan kita mendidik anak kita, masukkan firman Tuhan sedikit demi sedikit, berilah hal yang baik, ini tidak boleh, itu tidak boleh, karena apa alasannya harus dijelaskan dengan detail, supaya anak kita tahu dengan perbuatan tersebut konsekuensinya ini loh, kamu melakukan tersebut konsekuensinya ini loh. Kadang anak saya juga tak biarin, karena saya sudah bilang berkali-kali, dia tidak mau dengar. Akhirnya dia terjadi sesuatu. Memang seperti itu, saya biarin supaya dia tahu kalau kamu melakukan sesuatu ini, kamu akan terluka loh. Sebagai orang tua, kita memang susah. Bisa katakan susah, karena jika kita tidak mendidik dengan baik, anak kita akan masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Firman Tuhan juga dikatakan tersebut, cambuklah anakmu, pukullah anakmu jika sudah kelewat batas, supaya tidak masuk ke dalam penghakiman kekal. Sebagai orang tua kita harus melakukan itu. Tetapi kita juga ingat bahwa sebagai remaja, sebagai seorang remaja, ataupun mungkin saat ini kuliah, kita tidak bisa mengekang selamanya. Jika anak-anak tersebut dikekang, dia akan semakin berontak. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kita harus bisa menyeimbangkan yang seperti saya katakan tersebut. Yang terpenting anak kita tidak melakukan kejahatan dan tidak melenceng dari firman Tuhan. Kita mungkin berbeda pendapat, boleh. Terkadang ada juga orang tua yang tidak memperbolehkan anaknya untuk beribadah. Sebagai anak-anak, mungkin kita bisa ngomong sama mama papa kita. Mama papa, mungkin keyakinanku seperti ini, aku pengen ke gereja, tetapi biarlah aku pergi dan aku tetap menghormati papa dan mama. Apapun yang menjadi perintah papa mama, kita harus hormati. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai melukai hati. Tetap harus menghormati orang tua, karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan sebagai orang tua, kita harus tahu kebutuhan anak seperti apa. Apa yang menjadi keinginan anak-anak seperti apa. Apabila tidak bagus, apabila tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ataupun sudah melenceng dari menuju kejahatan,
kita bisa tegur anak kita dan kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan nasihat seperti kita kepada teman kita yang mungkin kita bisa memperlakukan anak kita sebagai teman kita, sebagai teman curhat. Biasanya kalau soal berpacaran itu biasanya curhatnya sama teman ya. Tapi cobalah kita mau menjadi teman juga buat anak kita supaya curhat soal pacaran kepada kita saja. Jadi nggak salah langkah. Karena teman mereka juga mungkin bisa salah langkah karena mungkin belum mengalaminya. Tetapi kita yang sudah mengalami masa pacaran dan melewati itu semua, mana tahu hal yang baik dan tahu hal yang tidak baik. Kita bisa memberi masukan. Asal itu kita bisa menjadi teman bagi anak kita. Nah, biarlah firman hari ini menjadi pengertian buat teman-temanku, saudara-saudaraku saat ini yang menjadi orang tua. Biarlah kita mendidik anak kita dengan baik. Jangan hanya tidak memperbolehkan ini, itu, dan apapun. Jikalau anak pengen itu, kita bisa tahu bahwa apakah itu baik buat dia atau enggak. Dan kita bisa musyawarahkan terhadap anak kita bisa sharing kepada anak kita supaya tidak ada kebencian di dalam hati anak kita, juga tidak ada kebencian di dalam orang tua. Dan kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau mendidik anak kita dengan baik, dan anak-anak yang saat ini masih mempunyai orang tua, tetap taatilah orang tuamu apapun itu. Tetap jaga hubungan baik dengan orang tuamu, karena tidak ada yang mengetahui isi hati seorang anak daripada ayah dan ibunya. Mereka tahu karena dari kecil sudah mendidik, dari kecil sudah memelihara, dari kecil, dari bayi sudah tahu kebiasaan adik-adik seperti apa. Maka dari itu, sebagai keluarga yang utuh, mari kita bersandar kepada Tuhan, seimbangkan keluarga dengan Tuhan. Biarlah tidak menjadi kacau dan tidak ada saling benci di antara keluarga, dan pekerjaan Tuhan juga tidak terbengkalai. Maka dari itu, mari saat ini kita minta hikmat kepada Tuhan, kita minta hati yang benar tulus dalam mendidik anak kita, memelihara keluarga kita supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mempunyai fondasi akan Tuhan, dan juga yang mengutamakan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Jikalau semuanya seimbang, kita percaya bahwa keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah firman hari ini menjadi pengertian, dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang tua yang tidak sempurna, kami anak yang tidak sempurna, tapi biarlah dalam ketidaksempurnaan ini Yesus, Engkau ubah hati kami. Biarlah kami tahu saat ini Tuhan bahwa saat kami mempunyai fondasi Engkau, mempunyai fondasi firman Tuhan di dalam kami berkeluarga, keluarga kami akan penuh dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama kami, bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami dalam apapun yang kami lakukan. Dan biarlah kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak. Biarlah Engkau, apabila hati anak-anak kami keras, apabila hati orang tua kami keras, lembutkanlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Firman-Mu telah mengubahkan kami, dan Firman-Mu akan menjadi harapan yang lebih besar bagi kehidupan berkeluarga kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat.
dan penebus kami. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.